kepanjangan dari ASEAN Pacific Economic Cooperation, di mana merupakan sebuah organisasi kerjasama regional yang ada pada kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan pada 1989 di Canberra, Australia oleh Perdana Menteri Australia, yaitu Bob Hawke. APEC memiliki kantor pusat di Singapura yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin yang berasal dari Malaysia. APEC memiliki 21 negara anggota, di mana 12 anggota diantaranya merupakan pendiri APEC, yaitu Australia, Kanada, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan beberapa negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam perkembangannya, Republik Rakyat Cina, Hong Kong Cina, China State bergabung pada tahun 1991, yang kemudian disusul masuknya Meksiko dan Papua New Guinea pada tahun 1993, serta Chili pada tahun 1994, sedangkan 3 anggota terakhir yaitu Federasi Rusia, Peru, dan Vietnam bergabung dalam forum APEC pada tahun 1998. Latar belakang APEC antara lain yaitu 1. Adanya dinamika proses globalisasi. 2. Perubahan dalam konstelasi politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup. 3. Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay. 4. Adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur. Tujuan APEC yaitu 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi ekonomi negara anggota. 2. Sebagai forum ekonomi yang bertujuan mendorong serta memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik. 3. Untuk meningkatkan kerjasama antar negara anggota yang ditunjukkan pada pengembangan kapasitas ekonomi negara anggota. AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Organisasi AFTA didirikan pada 18 Januari 1992 di Singapura pada saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat. Ketika persetujuan AFTA resmi ditandatangani, ASEAN memiliki 6 anggota, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan selanjutnya Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Hingga sekarang, AFTA terdiri dari 10 negara ASEAN. Latar belakang pembentukan AFTA adanya perubahan eksternal, yaitu masa transisi terbentuknya tatanan dunia baru. Adanya perubahan internal, yaitu adanya kemajuan ekonomi negara-negara anggota selama 10 tahun terakhir. Hasil kerjasama ASEAN yang kurang menggembirakan, menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Tujuan AFTA antara lain menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi dan yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. AFTA antara lain menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produk yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Tujuan lainnya antara lain 1. Meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan keanggotaan ASEAN. 2. Meningkatkan jumlah ekspor negara-negara ASEAN. 3. Meningkatkan investasi dalam kegiatan produk dan jasa antara anggota ASEAN. 4. Meningkatkan masuknya investasi dari luar negara anggota ASEAN. Manfaat AFTA bagi perekonomian Indonesia yaitu 1. Menciptakan peluang pasar baru yang semakin besar untuk memajukan produk-produk Indonesia. Yang kedua, menciptakan biaya produksi dan pemasaran yang semakin rendah bagi pengusaha atau produsen Indonesia. Yang ketiga, produk yang tersedia di pasar domestik di Indonesia lebih bervariasi.
Keempat, mendapatkan kemudahan dalam hal perismen kerja di negara ASEAN. SAARC adalah asosiasi negara-negara di Asia Selatan yang dicetus oleh Presiden Bangladesh, Ziaur Rahman, pada tanggal 8 Desember 1985. Anggota SAARC antara lain Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Pada tanggal 14 Maret 2007, Iran mengajukan diri sebagai peninjau yang selanjutnya diikuti oleh Mauritius. Latar belakang pembentukan SAARC adalah negara-negara di kawasan Asia Selatan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, kawasan Asia Selatan sering diwarnai dengan konflik internal maupun konflik eksternal, seperti pemisahan Pakistan dari India, pemecahan Pakistan Timur menjadi Bangladesh. Perumusan India dengan Pakistan berangkat dari konflik itulah dibutuhkan suatu organisasi regional untuk mewadahi tiap-tiap negara Asia Selatan demi mewujudkan kawasan yang terintegrasi dan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, kesejahteraan rakyat, dan perdamaian di tiap negara. Tujuan SAARC antara lain yaitu: 1. Untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat-rakyat Asia Selatan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. 2. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan, dan menyediakan untuk tiap-tiap individu untuk hidup bermartabat dan untuk menyaringnya bahwa mereka penuh dengan potensial. 3. Untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Kesimpulan dari materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya adalah yang pertama, AFTA adalah organisasi yang dibentuk pada tanggal 18 Januari 1992 di Singapura dengan tujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai tempat produksi kompetitif sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki daya saing internasional untuk menarik investor serta menaikkan daya saing ekonomi antar negara ASEAN. APEC adalah organisasi yang dibentuk pada Januari 1984 dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kerjasama di Asia Pasifik, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Dan SAARC adalah organisasi negara-negara di Asia Selatan yang dicetuskan oleh Presiden Bangladesh, Ziaur Rahman, pada tanggal 8 Desember 1984 dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat Asia Selatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Selatan, serta untuk memajukan dan meningkatkan kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Jadi, ketiga organisasi ini didirikan untuk memajukan perekonomian di kawasan Asia.